wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Zahra Tunisa dengan NIM 184241035. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana konsep kation dan anion yang kita pelajari pada kimia analitik kualitatif. Sebagai contoh di sini, saya memilih dua produk. Yang pertama, itu ada Blackmore's multivitamin plus mineral, dan yang kedua adalah obat mah yaitu polisilain. Dari dua produk ini, saya akan merancang test kit sederhana untuk bisa mengidentifikasi beberapa kation dan anion di dalamnya sebagaimana yang sudah saya pelajari di kimia analitik kualitatif. Sebenarnya test kit itu apa sih? Nah, tujuan dari tugas ini adalah membuat atau merangkai test kit untuk bisa mengidentifikasi beberapa kation dan anion dari produk komersial yang saya bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu produk pertama ada Blackmore's multivitamin plus mineral, yang kedua ada obat mah polisilain. Test kit yang saya rancang bersifat kualitatif, artinya hanya menunjukkan ada atau tidaknya dan memberi indikasi visual berupa misalnya ada perubahan warna, pembentukan endapan, dan juga atau timbulnya gas. Secara garis besar, test kit saya dibagi menjadi dua bagian, yaitu test kit untuk mengidentifikasi kation dan anion pada produk Blackmore's multivitamin plus mineral, dan yang kedua ada test kit untuk kation dan anion dari produk obat mah yaitu polisilain. Nah, test kit yang saya rancang pada kesempatan kali ini sudah saya kutip dari jurnal-jurnal yang telah saya baca tentunya. Oleh karena itu, berikut adalah rangkaian test kit untuk kedua produk yang akan saya bawakan. Nah, sekarang yang perlu jadi concern kita adalah banyak banget orang yang mengonsumsi suplemen tiap hari termasuk multivitamin dan mineral, termasuk pada produk komersial yang saya bawakan kali ini yaitu Blackmore's. Tapi jarang orang yang benar-benar mengetahui dan benar-benar paham apa sih mineral yang ada di dalamnya dan apakah mineral itu benaran ada dan dalam bentuk apa kation dan anion itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena itu, saya memilih produk komersial yaitu Blackmore's multivitamin plus mineral yang dimana di dalamnya terkandung kalsium dari kalsium karbonat, magnesium dari magnesium oxide, zinc dari zinc oxide, dan beberapa kation-kation lainnya yang ada di dalamnya seperti mangan dan juga kalium. Selain itu juga ada anion yang terdapat di dalamnya seperti ada sulfat, ada karbonat, ada nitrat, dan lain-lain yang akan kita identifikasi pada test kit di video kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya mencari produk komersial yang dijual di pasaran yaitu Blackmore's multivitamin plus mineral yang di dalamnya banyak kandungan kation dan anion yang akan saya rancang test kitnya berdasarkan jurnal yang saya baca. Untuk kation, kalsium dan magnesium dapat dianalisis dengan EDTA pada kondisi pH tertentu. EDTA membentuk kompleks stabil dengan kedua ion ini, di mana indikator eriokrom black tea berubah dari merah menjadi biru pada titik akhir titrasi, memungkinkan deteksi simultan kesadaran total dengan batas terendah 5 mg per liter. Dalam jurnal Rosbika et al. 2024, zat besi dalam multivitamin ini juga dapat dideteksi dengan reagen Verenes pada pH 2 setelah reduksi dengan asam askorbat. Fe2+ membentuk kompleks biru hijau yang intensitasnya sebanding dengan konsentrasi. Dicapai LOD 0,34 mg per liter dengan gradasi warna dari kuning pucat hingga biru tua di zona kertas. Selain itu, kation Zn2+ dapat diidentifikasi berdasarkan jurnal paper-based sensor Chief of Heavy Metal Ion Detection dengan melalui pembentukan kompleks berwarna dengan ligan seperti PAN pada kertas analitik. Kompleks Zn ligan menghasilkan perubahan warna spesifik yang dibaca secara visual atau smartphone dalam platform multi-analyte portable untuk identifikasi kualitatif dan semi-kuantitatif.
Selain itu, kalium juga dapat dideteksi dengan kit kalorimetri komersial yaitu hash color disk mengukur kalium dengan reagen natrium tetrafenilborat yang membentuk endapan tidak larut K+, menghasilkan turbiditas yang diukur spektrofotometri. Prinsip ini serupa dengan elektroda ion selektif yang mengubah aktivitas K+ menjadi potensial listrik sesuai kurva kalibrasi standar. Selain suplemen yang bisa menunjang tubuh kita, saya di sini juga membawakan produk lain yang dimana anak-anak Gen Z pada masa kali ini sangat relate, yaitu obat MAC atau produk yang bermerek dengan polysilane. Mengingat banyak anak muda pada masa ini yang sangat acuh tak acuh terhadap kesehatan. Mereka sering begadang, mereka sering minum kopi berlebihan, mereka tidur tidak teratur yang mengakibatkan adanya penyakit pencernaan yaitu penderita asam lambung atau juga bisa kita sebut dengan MAH. Oleh karena itu, makanya obat lambung itu udah jadi sahabat banget untuk anak-anak Gen Z di masa ini, yaitu seperti polysilane. Di dalam polysilane ini, banyak banget kandungan yang namanya itu sodium karbonat, yang nantinya akan kita rancang test kitnya untuk bisa mengidentifikasi kation dan anion tersebut. Dalam kesempatan kali ini, saya masih mencari produk-produk yang kita gunakan sehari-hari untuk kita bisa identifikasi kation dan anion yang ada di dalamnya. Salah satunya itu adalah polysilane yang banyak banget kandungan natrium karbonatnya. Deteksi natrium dapat dilakukan dengan sensor kertas kalorimetri yang sudah diteliti. Salah satunya adalah paper-based calorimetric sensor berbasis copper calixaren atau CuC yang dicetak pada kertas saring. Sensor ini bekerja karena molekul calixaren yang dimodifikasi logam tembaga membentuk kompleks spesifik dengan ion Na+. Ketika strip kertas yang mengandung CuC dicelupkan ke larutan yang mengandung natrium, warna kertas berubah dari kuning muda menjadi ungu tua atau coklat. Intensitas warna sebanding dengan konsentrasi Na+ dalam sampel. Baik dalam Blackmores multivitamin dan juga dalam polysilane banyak mengandung anion sulfat dan karbonat dengan pasangan kation-kation tertentu di dalamnya. Untuk uji identifikasi sulfat digunakan metode turbidimetrik menggunakan barium chloride di mana SO4-duamin membentuk BaSO4 putih tak larut pada pH 2,5 hingga 3. Kekeruhan diukur di spektrofotometri pada panjang gelombang 420 nanometer dengan LOD 5 mg per liter, di mana jumlah MTB tidak terkompleks sebanding dengan sulfat hadir dalam sampel. Selain itu juga ada anion karbonat yang dapat dianalisis dengan standar kualitatif seperti testing CO2 with lime water, mendeteksi karbonat melalui evolusi CO2 saat direaksikan dengan asam kuat di mana gas CO2 mengkeruhkan lime water membentuk CaCO3 putih. Metode ini sangat sensitif untuk konsentrasi ppm dengan konfirmasi visual ganda gelembung gas dan turbiditas kalsium karbonat. Dari video ini dapat saya simpulkan bahwa dengan kita merancang test kit dan secara kualitatif mulai dari adanya pembentukan endapan, perubahan warna, hingga uji karbonat untuk analisis kation dan anion tertentu bukan hanya sekedar teori, tetapi melainkan menjadi alat untuk memahami keamanan, efektivitas, dan juga komposisi produk yang kita konsumsi dan gunakan sehari-hari. Berikut ini adalah jurnal terbaru tahun 2024 yang membahas tentang analisis logam berat yang mencemari lingkungan. Jurnal ini berjudul dengan kandungan logam berat besi dan timbal pada air lindi TPA Putri Cempo Surakarta. Dan dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang air lindi, yaitu cairan yang merembes dari tumpukan-tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Karena lindi ini berpotensi membawa logam berat ke tanah dan juga air di permukaan sekitarnya. Metode yang digunakan adalah dengan mengambil sampel air dari beberapa titik TPA, kemudian dipreparasi dan dianalisis menggunakan spektrofotometri serapan atom atau AAS untuk mengukur konsentrasi Fe dan juga Pb secara kualitatif.
Hasilnya menunjukkan bahwa kadar besi dan timbal di sebagian titik mendekati atau bahkan melebihi baku mutu air buangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga berpotensi membahayakan kualitas air tanah dan juga kesehatan masyarakat di sekitar TPA jika tidak dikelola dengan benar. Peneliti ini menekankan bahwa pentingnya pengolahan air lindi sebelum dibuang ke lingkungan, misalnya dengan instalasi pengolahan air limbah yang khusus dan yang benar, terus juga pemantauan berkala kadar logam berat sebagai bagian dari manajemen TPA yang berkelanjutan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.